Kan kita akan mengadakan perhelatan besar di Indonesia bulan depan ya, Betul. MotoGP. Kamu udah punya tiketnya belum? Aku kehabisan Risa, karena waktu itu pas aku lihat pengumumannya ternyata nggak lama itu sudah diborong habis, kecuali yang harga paket yang 10-15 juta. Aku menyerah. Oke. Risa beli nggak? Kebetulan saya adalah orang yang memberikan kontribusi melalui layar televisi saja. Oke. Oke. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pemirsa ini mengapresiasi penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2022. Apalagi perhelatan MotoGP 2022 sebagai wujud simbol kebangkitan ekonomi dan kepulihan sektor pariwisata dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Setelah 2 tahun pandemi, Indonesia kini siap menggelar ajang internasional di tahun 2022 ini. Salah satunya Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan kepercayaan menjadi tuan rumah MotoGP 2022 menjadi wujud simbol kebangkitan ekonomi dan kepulihan sektor pariwisata dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setelah 2 tahun pandemi. Di samping itu banyak peluang usaha serta lapangan kerja yang terbuka. UMKM yang mengusung ragam produk ekonomi kreatif juga menggeliat. Bahkan tingkat keterisian hotel juga terus naik. Diharapkan dengan penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2022 harus memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Selain itu, Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Mandalika yang merupakan satu dari 5 destinasi super prioritas sebagai destinasi kelas dunia dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan ADX Channel. Usai pramusim MotoGP Mandalika akhir pekan kemarin, nama Lombok dan Indonesia langsung seketika mendunia. Ya, ditambah lagi postingan para pembalap saat berkegiatan di Lombok dan sirkuit Mandalika menjadi bentuk promosi yang patut diapresiasi. Penetapan Mandalika sebagai destinasi super prioritas terbukti dengan mendunianya nama sirkuit Mandalika dan Lombok jelang pelaksanaan MotoGP 2022. Postingan para pembalap kelas dunia di media sosial saat berkegiatan dan menikmati keindahan Lombok jelang menjalani tes pramusim MotoGP semakin mengangkat nama Indonesia. Peran rider kelas dunia ini dalam mempromosikan Indonesia mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Parekraf Angela Tanusudibio. Bahwa mereka betul-betul menikmati dan kami betul-betul harapkan experience positif mereka ini bisa menjadi promosi bagi pariwisata dan ekonomi kreatif kita dan bisa meningkatkan citra Indonesia khususnya dalam menggelar sport tourism event berskala internasional. Sistem travel bubble yang berlaku untuk para pembalap MotoGP jelang tes pramusim di sirkuit Mandalika memungkinkan mereka bisa langsung aktivitas di luar hotel setelah sampai ke Lombok. Ya, pelaksanaan event MotoGP dipastikan akan mendorong ekonomi daerah, terutama ekonomi pariwisata dan UMKM di sekitar wilayah event. Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI sekaligus Ketua MPR RI optimistis dampak ekonomi dan investasi di Nusa Tenggara Barat akan semakin kuat. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo menegaskan event MotoGP Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, di mana MotoGP ini akan menjadi industri yang bermanfaat bagi perekonomian dalam skala mikro, makro, dan juga bagi kehidupan masyarakat Lombok. Dampak lainnya juga akan mendorong investasi yang lebih positif, sehingga efek lanjutan event internasional ini akan menarik minat investor dan berbagai dampak positif lainnya, seperti peningkatan pendapatan asli daerah, tingkat okupansi hotel, penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan jasa transportasi. Dan pembukaan peluang bisnis bagi ratusan UMKM dari mulai penjualan merchandise, oleh-oleh khas Lombok, hingga penjual makanan dan minuman, termasuk kafe-kafe dadakan yang muncul di wilayah di sekitar sirkuit. Saya meyakini bahwa dampak positif dari penyelenggaraan WSBK tersebut juga akan kita rasakan pada penyelenggaraan MotoGP yang lebih bergengsi lagi, bahkan dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan WSBK kemarin. Kayaknya yang terlihat, Fajar, adalah pendapatan dari Monster Cell. Kenapa itu? Kamu tahu nggak Monster Cell apa?
Itu salah satu sponsor di MotoGP kalau nggak salah. Bukan, Fajar. Monster ini adalah konter pulsa di area sirkuit Mandalika. Katanya pendapatan konter pulsa ini naik 2 kali lipat. Oh, karena iya. rata-rata pembalapnya beli di sana. Nah itu yang memang kemarin juga menarik perhatian ya. Aku juga sempat baca, cuma aku lupa namanya apa gitu ya. Aku jadi ada apa ya? Ada inspirasi, Fajar. Kamu kan nggak dapet tiket tadi, tapi pengen nonton dong. Nah, kamu biasanya orang pengen nonton karena mau lihat pembalapnya dan juga aksinya kan. Nah, minimal kamu lihat pembalapnya, Fajar, secara langsung. Kamu nongkrong di Monster Cell. Oh, atau aku buka kios Iya, di pulsa sampingnya, tandingan ya. di sampingnya. Bahwa ini luas. Itu bisa menjadi ide bagus begitu ya. Tapi kita harapkan juga ini dampak lainnya juga cukup positif begitu ya, terutama bagi masyarakat sekitar, mungkin bagi yang berjualan souvenir, jualan oleh-oleh, makanan khas, terutama kain-kain ya dari Nusa Tenggara itu juga cukup bagus begitu. Semoga ini juga bisa menjadi buah tangan ataupun oleh-oleh bagi para pembalap. Meskipun kemarin kita tahu aku lihat satu pembalap atau satu toko di MotoGP begitu ya, Prisa, menyatakan ini balapan bukan liburan begitu loh. Tapi mau gimana, memang tempatnya oke, tempatnya bagus ya, ini sekalian aja balapan sama liburan dong. Baiklah, berarti apa ya? Pembalap-pembalap ini ada juga yang mirip netizen ya. Suka komen-komen negatif ya. Oke. Ini juga bisa menjadi ajang promosi lah tentunya ya untuk pariwisata Indonesia yang sempat terpuruk karena pandemi COVID-19. Setuju.